digosok. Setiap gosokan dari sini keluar uang 1 lembar. Nyata ini. Sugeng dalu, selamat malam para pamirsa. Untuk kedua kalinya saya mau berbagi cerita tentang pengalaman pribadi saya. Pengalaman di dunia spiritual yang untuk menjadi perenungan bagi semuanya. Kalau saya pikir-pikir yang namanya dunia spiritual itu ada lucunya, ada tangisan, ada candaan, macam-macam. Bahkan dunia spiritual itu bisa menyatukan berbagai profesi. Ada anekdot di antara teman-teman kami, uka-uka mempersatukan kita. Kadang-kadang teman-teman dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jawa Barat berkumpul dengan tujuan yang sama, ingin mencari uang instan. Kadang-kadang dari berbagai profesi, ada dari TNI, dari PNS, dari swasta, berkumpul menjadi satu dengan satu cita-cita, pengen menjadi kaya raya. Kadang lucu juga, kadang seorang paranormal yang tidak jelas pendidikannya bisa menipu seorang lulusan S2. Kadang seorang yang dosen, berprofesi sebagai dosen, bisa ditipu oleh seorang paranormal yang tidak sekolah. Di dunia uka-uka, di dunia spiritual seperti itu sangat wajar terjadi. Dan peristiwa ini terjadi juga pada kami. Kita katakan kami karena jumlahnya ada 10 orang. Pada suatu waktu saya dihubungi oleh seseorang. Dia berprofesi sebagai penyiar TVRI. Saya tidak akan menyebut namanya dan tidak akan menyebut lokasinya karena kode etik jurnalistik. Tetapi orang itu tahu banyak hal tentang dunia spiritual, mulai dari Bathara Karang, samurai, tokai, terus kantong macan, merah delima, bambu peto, sampai proses-proses macam-macam dia itu tahu. Dan kami semua teman-teman dalam satu grup itu merasa dia itu sebagai leader dalam hal mencari sosok paranormal yang tepat untuk membantu permasalahan kita. Jadi kami dulu itu ada satu grup kelompok itu jumlahnya 10 orang. Semuanya berprofesi sebagai karyawan. Ada yang jadi penyiar, ada yang dari TNI, ada yang dari polisi, ada yang PNS, ada yang macam-macam, guru. Nah, suatu waktu sang penyiar ini menghubungi saya, "Pak, ini ada demo tadi." "Demo apa?" "Demo ada orang membuat uang." "Wah, membuat uang gimana Pak maksudnya?" "Ya udah pokoknya Bapak ikut aja." "Ikut kemana?" "Ya udahlah pokoknya ikut aja, nanti anggota kita semuanya ikut. Bapak bawa mobil ya,
gitu. Terus pakai mahar nggak itu? Udah cuma 100.000, pokoknya bawa uang 100.000, nanti bapak bawa mobil, bensinnya saya tanggung gitu. Kapan itu, hari apa? Hari Rabu. Pokoknya dari sini kita berangkat. Nah, kita kan kerja, udah izin sehari nggak apa-apa. Ini penting karena mbahnya itu bisanya hari Rabu. Alah, cerita dulu lah Pak, itu apa sih? Udah, nanti kalau ketemu bersepuluh nanti saya cerita. Ya, singkat cerita, pada malam Rabu kami ngopi-ngopi bersepuluh itu. Terus sang penyiar TVRI ini menyampaikan bahwa posisinya itu adalah di Batang. Di Batang, di sana itu ada seorang paranormal namanya Mbah Nur. Dia itu bisa membuat uang hanya dari tangannya. Tangan digosok-gosok bisa keluar uang. Saya sudah berpikir, mana ada orang bisa begitu? Ada Pak, bener ada. Masa sih? Udahlah, kita coba aja karena kita boleh lihat. Kita hanya bayar 100.000 sebagai mahar, nanti kita dibuatkan uang. Katanya sih 30 kalinya. Oh gitu ya? Ya udahlah. Akhirnya ke-10 orang itu sepakat berangkat dengan 2 mobil. Satu mobil ditumpangi 5 orang. Dengan berbagai tipu muslihat, mereka ya pamit dengan istrinya, pamit dengan kantornya ya. Ada tugas atau ada apa. Karena perjalanan dari tempat kami menuju ke Batang itu kurang lebih memakan waktu 3,5 jam. Berarti kalau PP 7 jam. Ditambah makan, ngobrol, istirahat dan macam-macam, mungkin butuh waktu sekitar 9-10 jam. Bukan waktu yang pendek. Untuk pamit ke kantor, untuk pamit ke istri itu bukan hal yang mudah juga. Tapi pada hari yang ditentukan ternyata kami siap berangkat. Hari Rabu pagi kita berangkat. Dan kita berangkat, terus pada waktu itu sampai sana masih siang hari. Ya kira-kira jam berapa ya? Jam 11-12 lah waktu itu. Ya, sampai sana penyiar TVRI itu menjadi juru bicara karena dia yang paling cakap, paling pandai bicara sebagai wakil dari teman-teman. Nur, ini saya dengar kabar dari teman saya, katanya Mbah itu bisa membantu permasalahan saya. Masalah apa? Masalahnya itu apa? Kami itu banyak hutang, Mbah. Nah, katanya Mbah itu kalau hari Rabu itu buka demo, bisa melihat kemampuan Mbah untuk bikin uang dari tanganmu. Ya bisa. Dia langsung begitu. Mana duitnya? Bawa sini. Duit 100, berapa Mbak? 100.000. 100.000 dikumpulkan semua. Nah, kumpulkan. Ini punya Mbah ya. Ya Mbah. Udah ikhlas semua? Ikhlas Mbah. Dan nanti kalau tidak jadi, ini tetap duitnya Mbah loh. Sambil ketawa dia. Ya Mbah, karena cuma 100.000 teman-teman ya ikhlas-ikhlas saja. Nah, kemudian Mbahnya masuk, terus ambil minum, suruh minum semua, minum dulu, ngobrol-ngobrol dulu panjang lebar lah, ditanya satu-satu. Bapak namanya siapa? Saya namanya ini, kerjanya apa? Kerja saya ini. Punya istri?
punya anak berapa, ditanya semua satu-satu. Kenapa bapak itu sampai punya utang begitu banyak? Sudah kemana saja? Dia tanya. Mencari solusi apa saja? Dia tanya. Ada yang cerita gini, saya udah ke ratusan pound rumah nggak pernah berhasil, Mbah. Kita minta tolong, Mbah. Ya pokoknya gampang. Yang penting percaya sama Mbah. Nah, udah baju minum. Nah, ya kita mulai. Benar, langsung ditanya lagi. Jadi duduknya itu melingkar, setengah lingkaran ini, 10 orang. Pokoknya jejer, pokoknya jangan sampai lututnya itu beradu. Ada renggang sedikit gitu. Ada beradu itu kurang renggang itu, coba sana sedikit. Duduk melingkar. Terus dari pojok pertama kebetulan yang ditanya saya, tadi namanya siapa? Ini. Bin siapa? Bin ini. Coba bantu Mbah baca Al-Fatihah dalam hati. Mbah buatkan uang langsung. Dihitung berapa? Ada berapa? Saya hitung. Ada 1.500.000, Mbah. Nah, tambah lagi. Dihitung berapa? Nah, ada 2 juta, Mbah. 2,5 juta ini, Mbah. Tambah lagi. Jatahmu 30. Dah pas? Dah pas, Mbah. Ini uang jadi hakmu. Terus yang kedua, siapa namamu? Ini, Mbah. Sama pertanyaannya. Udah buatkan lagi. Sampai ke 10 orang itu semuanya dibuatkan uang 3 juta. Jadi dia tidak memakai kaos panjang, bukan, lengan pendek begini. Dari sini, dari tangan kanan yang gosok, tangan kiri yang digosok. Setiap gosokan dari sini keluar uang 1 lembar. Nyata ini. Kami berdecak kagum. Wah, ini sakti sekali. Luar biasa benar-benar ini. Pokoknya kita semua kagum sama kemampuan beliau. Nah, sudah. Setelah semua 10 orang ini mendapatkan jatah 30 lembar atau 3 juta. Udah puas kan? Udah, Mbah, terima kasih. Lah, sang penyiar TV itu dia ngomong begini, Mbah, tapi kamu kesini itu kan hutangnya banyak. Kami ada hutang 900 juta. Si bapak itu ada hutang 1,5 miliar. Ya kalau cuma dikasih 3 juta terus nanti gimana? Bisa enggak, Mbah? Kita itu dibantu supaya semua permasalahan itu selesai. Terus yang lain juga ngomong, iya Mbah, kasihan Mbah, saya ini Mbah. Udah, anak istri saya di kampung itu jadi banyak bahan hinaan karena kami selalu hidup dalam kekurangan. Loh, kami itu sudah ada yang TNI, ada yang Polri, ada yang PNS, masa masih kurang? Itu kan salah kalian sendiri. Salah dalam manajemen hidup. Akhirnya ya seperti itu tanggungan kalian, bukan urusan Mbah. Tolonglah Mbah, tolonglah kami dibantu. Ya udah, karena kalian sudah sampai sini, Mbah bantu. Kalau Mbah bantu itu tidak mau tanggung-tanggung. Mbah bantu 1 orang 15 miliar.
Mbah buatin uang 15 miliar satu orang, tapi uang yang ditunjukkan ke Mbah harus 50 juta, bukan 100.000. Kalau 100.000 ya nggak bisa. Oh gitu ya Mbah? Iya, syaratnya itu yang pertama, satu orang 50 juta. Mampu nggak kira-kira? Ya Mbah, nanti kita pikirkan. Ada yang langsung, saya sanggup Mbah. Adalah nanti pokoknya kita carikan ini harus jadi ini. Hanya dengan cara ini kita tuh bisa keluar dari permasalahan. Ya udah, kalau kesini syaratnya yang kedua harus tetap 10 orang ini, tidak boleh jadi 11 orang, tidak boleh jadi 9 orang, tidak boleh jadi 8 orang. Harus tetap 10 orang ini dan orangnya sama, tidak boleh digantikan. Kalau enggak mending tidak usah untuk semua, karena nama kalian semua sudah Bapak Mbah daftarkan di gaib sana. Udah, nanti sukses, pasti sukses. Gitu ya Mbah ya? Iya. Ya harus mantap gitu. Mbah udah daftarkan tadi, pasti sukses. Wah, semakin mantap ya teman-teman. Tapi saya sebetulnya waktu itu di situ sudah berpikir, apa iya orang bisa buat uang sebegitu banyak? Bagaimana caranya? Apa kalau gosok seperti ini 15 miliar ke tangannya nggak panas? Menggosok 1000 kali aja udah panas, apalagi menggosok sampai 150 miliar. Saya udah enggak, logika saya udah enggak main itu. Nah, tapi teman-teman posisinya kan euforia, masih bergembira yang redak-redak, karena baru kali ini ketemu dengan seorang yang bisa membuat uang di depan matanya. Uang bisa dipegang, bisa dikantongi, dan uangnya nyata. Dan dia menjamin katanya nanti pasti berhasil karena sudah didaftarkan di alam gaib sana. Teman-teman, dalam euforia itu pokoknya begitu pamit masuk mobil semua bergembira. Alhamdulillah ya Tuhan. Ada yang Kristen, ada yang Islam, ada terima kasih ya Allah. Barusan begitu dari seberang sana saya ditelepon, Pak, kita ngatir dulu, nanti kita cari sate dulu, kita coba ini uangnya, ini uang bener apa enggak gitu. Nanti nggak usah keluar uang, saya yang keluar, saya yang bayari, saya yang traktir. Kita sambil coba ini uangnya bener enggak. Oke siap, udah Bapak ikutin saya, nanti kalau ada warung sate kita berhenti. Oke. Akhirnya dari suatu tempat di daerah sekitar Ambarawa itu ada warung sate, dan teman saya itu berhenti di situ. Dan di situ diplas, ada bangku yang berjejer-jejer itu disatukan. Bu, ini kami satukan, kita mau rapat sebentar. Iya, mau Pak. Udah, jajar, terus pesan lah 10 sate semua biar cepat. Dipimpin sama penyiar itu musyawarah. Bagaimana nih menurut Bapak? Tanya. Wah, saya mantap. Tapi dari mana saya dapat duit 50? Sedangkan SK saya sudah saya masukkan. Pokoknya saya kepengen, tapi nanti entah nanti dari mana. Ada yang udah saya bisa, nanti saya mau maju ke koperasi. Nah, saya bisa, saya nanti mau maju ke BPD. Saya bisa, nah, kebetulan istri saya juga PNS. Nanti biar kalau saya nggak dapat duit, dia yang maju.
Singkat cerita, saya kasih saran, Pak, kita itu harus hati-hati. Saya sudah 2 tahun lebih melanglang buana, mutar-mutar ke sana kemari. Ya memang saya belum pernah jumpa dengan seperti ini. Tetapi cobalah kita pakai rasio. Apakah bisa seseorang menggosok tangannya sampai jutaan kali ketika mengeluarkan uang itu? Apa bisa? Itu logikanya. Kalau uang 150 miliar itu enggak sedikit loh. Terus kalau misalnya di depan kita, nah ini kita duduk baru 50 juta aja, 100 juta, 1 miliar itu sudah meninggi itu kan berceceran. Udah kita terus mau duduk di mana coba? Kira itu nggak mungkin kita tuh bisa dapat hasil nanti dari situ. Nah, saran saya ini nggak ada yang dengar. Udah lah Pak, walaupun saya nggak ada duit, saya tetap maju. Nanti saya harus cari duit, bagaimana caranya? Udah. Saya bilang, kalau saya mending mundur sebetulnya. Jangan apa, Bapak kan uangnya ada. Kalau kami masih mau cari saja, mau kok. Bapak yang uangnya ada tidak mau. Oke lah, demi kebersamaan akhirnya saya pun ikut rombongan itu. Nah, singkat cerita, kita pulang ke rumah masing-masing. Itu ada yang rumahnya Solo, ada yang rumahnya Klaten, ada yang rumahnya Jogja, ada yang rumahnya Bantul, ada yang rumahnya Kulon Progo, ada yang Purworejo, berbagai tempat. Pencar-pencar. Uka-uka menyatukan kita. Itu prinsipnya. Nah, akhirnya ada kita kontek-kontekan. Bi, waduh Pak, ini angel aku, susah ini aku masih punya hutang. Ini aku cuma bisa dapat paling 20 juta ini, kurang 30 juta. Terus pilih lah caranya gimana lah supaya kamu bisa dapat duit 50. Masa aku harus inilah jual kebun atau gadikan kebun nanti, lama lagi nanti. Udah nanti kamu jual murah aja, jaminan itu pasti berhasil. Wah, nanti kalau gagal gimana? Ya jangan ragu-ragu, kalau kamu ragu-ragu ya nggak berhasil, harus mantap, itu pasti berhasil. Gitu ya. Terus lah. Ada yang menggadikan kebun, ada yang pinjam ke koperasi, ada yang pinjam ke BPD, ada yang pinjam ke saudaranya, ada yang menjual cincin kawin tambah tabungan dikuras habis. Intinya pada hari ke-10 itu semua uang sudah siap, telepon-teleponan. Wah, ini udah siap nih. Kita tentukan aja harinya. Ya coba saya konsultasi dulu. Kalau ini hari apa masih hari Rabu siang atau gimana? Akhirnya ditelepon lah Mbah Nur itu, ditelepon. Ternyata mintanya waktu itu hari Jumat, malam Jumat. Jadi harus malam. Waduh, malam ya. Nanti gimana kita ngomongnya sama istri sama gini? Ya harus terus terang. Begini. Kita kan cari pinjaman juga istri tahu. Ya harus tahu lah ini kita begini. Baiklah. Ada yang istrinya disyaratkan harus ikut. Wah, urusan pengelolaan. Rasanya itu saya mau pakai. Masuk lah percaya. Baiklah. Akhirnya malam Jumat itu berangkat. Jadi berangkatnya dari titik itu
sekitar jam 5 sore. Nanti kalau ada ketemu masjid, sholat dulu, sampai di sana kira-kira jam 10 malam. 10 malam Mbahnya sudah menyambut di rumahnya. Ya bagus, mereka udah ayo minum dulu, kasih snack, kasih makan. Belum makan tadi, udah lah, sini makan ini udah dibuatkan Indomie itu sama bakwan, sama ada disandingkan nasi. Yang mau nasi ya nasi, ada yang makan lagi, ada yang enggak. Ya penyambutannya baik lah. Dikasih buah semangka, penyambutannya baik. Nah terus udah ketemu semua, Pak Niat itu jadi juru bicara lagi. Mbah, ini kami sowan datang bersepuluh meminta bantuan Mbah seperti yang diucapkan 11 hari yang lalu. Oh ya, uangnya sudah ada, sudah Mbak, semua sudah dibawa. Ini uangnya, tunjukin semua. Sebenarnya mau diminta di situ, awalnya mau diminta di situ, udah dikumpul di sini aja. Terus mau ditarik ke belakang. Saya lupa, ini gimana ini pelaksanaan kapan? Ini katanya masih jam 12. Saya bilang gitu. Nggak usah khawatir, nggak usah was-was, itu nanti tak buatkan duit 15M, diambil aja, nggak boleh gitu. Tapi pelaksanaannya di sini ya Mbak ya. Nanti apa muat? Iya, ini saya mau ngomong dulu. Ini kan rumah saya kecil. Terus di sini kan dekat dengan rumah penduduk. Nanti uang itu jatuhnya kan bergemuruh, karena nanti saya tidak memakai gusukan tangan. Jadi uang itu nanti masuk dari atas. Nanti plafon rumah ini jebol. Kalau uang masuk sama-sama bareng jebol ini nanti. Dan karena ini tempatnya kecil, nanti saya nggak mau bapak-bapak itu kena timpahan dari atas. Nah kalau nanti kita udah cari tempat tuh di sana, di ujung desa nanti kalau jebol, nanti uangnya kan bisa keluar dari sana. Jadi bapak tuh nanti kalau keluar atau ada masuk uang itu bisa menghindar. Jadi nggak di sini ya Mbak? Enggak, nanti di sana pelaksanaannya. Ya udah Mbak, nanti ini aja uangnya kami bantu bawa. Gitu. Saya bilang gitu. Banyak. Bapak ini katanya nggak percaya sama saya. Ya, bukan begitu Mbak. Nanti kan pelaksanaannya di sana, nanti makan berat membawanya. Kalau di sana saja nanti kita ada pelaksanaannya. Ya bos ayo. Kayaknya sekitar jam 12 kurang itu berangkatlah kita ke bangunan yang ditunjukkan Mbah tadi. Udah ada, ternyata mirip dengan lapangan badminton karena itu malam dan lampu itu tidak dihidupkan. Jadi kita tidak tahu itu bangunan apa. Yang jelas bangunan yang memanjang, entah itu balai pertemuan atau lapangan badminton indoor atau apa, kita tidak tahu. Nah, termasuk itu saya udah punya feeling karena saya udah sering tertipu. Feeling saya ini, wah ini nggak beres ini. Kenapa nggak dinyalakan lampunya? Udah nggak beres ini. Nah, saya bilang ini biar khidmat, biar khusyuk. Nanti memakai lilin. Penerangannya memakai lilin. Oh, ya Mbak, udah semuanya ngikut karena udah
yakin bahwa Mbah itu nanti pasti bisa itu. Dan akhirnya tidak banyak bicara, Mbah itu langsung mana uangnya tadi, kumpulkan. Nah, panggil cantriknya tuh, ini duitnya gom lebu. Nah, dalam kegelapan kan saya udah punya pikiran saat itu, dari rumah sebetulnya saya udah punya pikiran, ini nanti menipunya di mana. Nah, ketika saya ragu, dari rumah itu saya udah bawa dua bungkusan uang yang tingginya sama, satunya potongan kertas merah, kertas duslah itu kalau orang ini, kertas duslah atau ini dengan VS lah, tapi tipis itu, saya potong sampai ketinggiannya 50 juta, masukin amplop. Nah, yang satunya saya kasih uang asli, jadi saya bawa 2 amplop. Saya berpikir nanti kalau misalnya Mbah itu benar-benar sakti, pasti tahu ini uang ini palsu atau tidak. Saya pikir gitu aja. Ternyata lolos. Saya semakin yakin, wah, uang saya yang saya kasihkan itu uang palsu atau potongan kertas, tapi kok nggak diseleksi. Saya semakin curiga, ini pasti nanti bohong-bohongan, karena dia begitu cepatnya masuk uang itu, langsung dimasukin macam karung beras itu, masukin aja. Dan langsung terus Mbahnya bilang begini, ini nanti caranya kan tidak begini, saya mohon bantuan bapak-bapak semua untuk membaca Al-Fatihah 7 kali, Falak Dinas 10 kali, Syahadat 7 kali, Serba 7 kali. Nanti kalau Tuhan itu mempercepat kita, belum sampai nanti Bapak membaca Fatihah 7 kali, uang sudah datang. Udah, semua datang di sini, masuk di sini. Bersamaan uang 150 juta. Entah nanti di pojok sana, atau di pojok sana, atau di depan Bapak. Pokoknya nanti kalau misalnya ada yang kena belanggar atau kayu dari atas itu diikhlaskan, atau nanti dapat 15 M, gak apa-apa, bisa disembuhkan. Ikhlas ya Pak? Iya Mbak, gak apa-apa. Saking begitunya, saking mau nanti kejatuhan balok saja ikhlas, mau dapat duit 15 M. Udah singkat cerita, Mbahnya bilang begini, udah saya masuk ke dalam, nanti bapak-bapak duduk di sini, ya, harus hening, harus senyap. Nah, ya, saya sudah berpikir nih, itu di belakang itu ada kamar apa enggak ya? Saya pikir itu cuma bangunan memanjang gitu, memang ada dalamnya. Saya pikir begitu. Saya lihat karena ada ventilasi itu dari luar tuh nampak cerah. Itu kan bukan kamar. Saya udah curiga, itu kan bukan kamar. Di sana berarti sawah, bukan kamar itu. Dia masuk kemana? Tapi saya udah curiga, ya, saya udah berpikir begini, nanti kalau ini dimulai dan ada suara mobil atau motor, berarti dia lari. Saya udah berpikir begitu aja. Benar. Baru baca Fatihah mungkin sampai 6 ayat atau 7 ayat, dia sudah ada motor. Wah, saya sudah langsung bangun. Tak lihat itu pintunya itu, ternyata memang pintu sebelah itu tidak ada kamarnya. Jadi belakang itu langsung jalan, dan langsung di situ ada cantriknya tadi, itu yang bawa motor langsung lari bawa uang 1 karung itu tadi. Udah saya, male.
udah, wah orang kamu pada datang. Ada apa Pak? Ada apa Pak? Ini teman-teman saya di situ ketipu tuh sama Mbah Nur. Ini teman-teman saya masih di dalam. Mbah Nur siapa? Mbah Nur itu Pak yang di kampung itu. Itu Pak, saya mau masuk dulu. Teman-teman saya bangun Pak. Maksudnya saya itu kan harus senyap kan. Pak, orang itu melayu, orangnya tuh udah lari. Tapi orang-orang itu seperti kena hipnotis. Justru saya diperingatkan supaya saya nggak berisik. Padahal udah jelas-jelas itu ketipu. Akhirnya saya saya pukul itu pundaknya. Pak, kalian ketipu semua. Orang udah lari. Udah, melek, nggak usah baca. Pokoknya bikin berisik di situ. Akhirnya semuanya sadar kalau ketipu. Akhirnya keluar semua. Udah, bapak-bapak itu nangis semua. Piye mau? Saya tuh baca Fatihah ayat ke-6 itu udah tahu kalau saya ketipu. Saya udah lari. Udah kejar aja. Ya udah, ada yang ngejar satu. Ada yang motor masyarakat itu kenceng lari. Sama teman saya satu ngejar. Kami masih nunggu di situ. Masih nunggu bagaimana hasil pengejarannya. Sepeda motor satu sama mobil satu dibantu dengan warga sekitar. Lari kemana-mana, kejaran besar. Ini katanya karena saya tidak ikut itu, udah dicari kemana-mana sampai sekitar 2 jam. Orangnya tidak ada. Nah, kita dapat informasi dari orang kampung situ, katanya dia ngontrak, baru 3 bulan ngontrak di situ. Nah, ya berarti kami korban pertama di daerah itu. Ini ceritanya seperti itu. Wah, akhirnya teman-teman nangis semua, nangis. Aduh, nanti bagaimana hutang saya? Bagaimana saya nanti sampai di rumah? Istri saya pasti ngamuk dan seterusnya. Udah, pokoknya nggak ada raut muka cerah satu pun. Padahal itu waktu di jalan dari Jogja menuju ke lokasi itu kami sempat berhenti pada waktu habis sholat itu berhenti. Udah ada nelpon saudaranya, Mas, mobil yang daerah kono piro ya? Mobil daerah itu berapa ya? Mobil apa? Ya Avanza aja. Avanza apa seri ini? Dia udah ada yang mau beli mobil untuk bawa uang yang 15 miliar tadi, ada yang pinjam, ada yang macam-macam. Halusinasinya, keinginannya dari rumah itu sudah macam-macam. Pokoknya nanti dari rumah kalau berhasil langsung ada mobil yang merapat, ada udah yang menyiapkan pengawalan karena duit 150 miliar mau berjalan dari Batang. Udah benar-benar telepon polisi juga. Nanti ini tolong ya dan dikawal. Nanti titiknya saya kasih tahu. Siap. Wah, pokoknya pengawalan sudah siap. Terus mobil yang mau ngangkut sudah siap. Ada yang konflik. Kita sewa truk aja. Kita kawal bareng-bareng. Truk mau berapa truk? Udahlah, sendiri-sendiri aja. Nanti pengawalan polisi gampang lah itu. Dan pokoknya udah persiapan mau dapat duit itu udah matang. Nah, udah sampai di jalan itu istri udah tanya, gimana Mas, sudah sampai belum? Udah, ini bentar lagi sampai. Doakan dia Mas, semoga sukses. Iyalah, semoga sukses. Pokoknya macam-macam harapan, macam-macam angan-angan, macam-macam rencana ini sudah disusun oleh bapak-bapak itu. Nanti kalau dapat 150 miliar, 15 miliar itu bagaimana?
Akhirnya semua buyar, nangis semua. Udah, ada muka yang senang, ada yang, Pak, ini gimana Pak? Apa sebaiknya kita tuh lapor polisi? Gitu. Nah, lapor polisi juga tidak ada gunanya. Kita lapor, nanti kehilangan kambing, malah hilang pula kandang kita. Ada yang gitu, ada harus kita laporkan. Bagaimanapun ini kejahatan harus kita laporkan. Aku tidak maulah kalau lapor. Kalau lapor nanti aku rumahnya jauh dipanggil sini sebagai saksi. Nanti kalau sidang, nah tidak maulah. Akhirnya tak ada satupun yang melapor polisi. Nggak ada satupun. Kehilangan sekian juta, 450 juta karena uang saya uang palsu. Itu tidak ada yang berani melapor. Ya udah, akhirnya pulang dengan gelisah, dengan segala macam, nangis semua di dalam mobil itu, nangis semua karena peristiwa ini peristiwa tahun 2007. Uang 50 juta itu masih sangat banyak, masih sangat besar tahun itu. Makanya betul-betul nangis lah. Kalau PNS, TNI kan harus membayar berapa tahun untuk bisa menyicil uang yang 50 juta itu. Ada juga yang apa, jualan perhiasan istri, ada yang macam-macam. Itu kan perasaan-perasaan itu akhirnya membuat teman-teman itu sedih semua. Saya bilang, udah kita nanti berhenti dulu, kita cari warung. Hanya kembali lagi ada warung yang di daerah Ambarawa itu, ada warung yang memang buka 24 jam. Kita datang ke sana, ya, terus ngobrol. Saya bilang, Pak, saya terus terang saja, ini uang saya itu masih utuh. Uang saya 50 juta masih utuh. Masa Pak? Takwa ini duit palsu, karena saya itu nggak yakin dengan Mbah Nur. Waduh Pak, sampai beruntung Pak. Ya karena saya itu hati-hati, ya udah sering ketipu. Kalau Bapak kan udah ini termakan sama omongannya Mbah Nur, nggak ada kehati-hatiannya sama sekali. Tapi nggak apa-apa lah, udah semua udah terlanjur. Ini nanti semua saya traktir karena saya sendiri aja yang selamat. Pak sini aku lah duit lah Pak. Nah ini nggak bisa kalau seperti itu. Nah semua harus ditanggung, ini jangan seperti itu. Nanti jadi saya ya nggak kena jadi kena. Coba kalian saya pinjemin 5 juta, 5 juta, 5 juta misalnya 45 juta duit saya habis, saya 5 juta. Nah, sama aja semua ketipu. Kalau seperti ini kan masih ada yang selamat. Nah bukan saya ini, kan saya sudah sampaikan sejak awal, kita harus hati-hati ya. Dan akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Ya kita telepon-teleponan, bagaimana respon istri-istri mereka, respon keluarga mereka, dan seterusnya. Ya intinya dari ke-10 orang itu ada 2 teman saya yang sampai bercerai gara-gara peristiwa itu. Dan ada yang disuruh keluar dari rumahnya karena dia ikut mertua. Pokoknya macam-macam. Jadi peristiwa ini yang awalnya itu manis, tapi akhirnya berakhir dengan sesuatu yang menyedihkan. Nah, inilah cerita saya pada episode ini supaya menjadi pembelajaran bagi bapak-bapak, bagi para pemirsa untuk berhati-hati. Jangan terlena dengan sesuatu yang nampak di depan seperti luar biasa, karena banyak sekali paranormal atau dukun itu yang menyesatkan. Di depan nampak seperti orang sakti, orang yang luar biasa, tapi di belakang-belakangnya
mereka pun tetap berbohong, menipu kita. Jadi garis besarnya adalah jangan mencari uang secara instan. Bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, mencari rezeki yang halal dan berkah, walaupun tidak banyak. Intinya Allah tidak akan membebani makhluknya dengan beban yang dia tidak kuat menanggungnya. Intinya seperti itu. Demikian cerita saya. Oh, teman-teman ada yang mau tanya? Ini Mbak, tadi itu kan ada uang yang selama 3 juta ya? Iya. Nah 3 juta itu setelah dipakai betul-betul asli uangnya Mbak? Asli uang kan. Dipakai makan sate bisa, sampai rumah buat beli bensin bisa. Bisa ya? Bisa. Oh gitu Mbak. Itu uang asli, memang uang asli, tidak ada keraguan, ini uang asli. Cuman saya berpikir saat itu bukan itu Pak, karena saya sudah sering ketipu. Jadi memegang uang yang jumlahnya banyak, satu tumpuk, satu kamar itu pernah saya pegang, saya ambil bus. Karena waktu itu pernah saya di daerah Delanggu, nanti saya ceritakan di episode lain. Jadi saya dibuatkan uang itu betul-betul satu ruangan penuh, mungkin 6x4 ruangan penuh. Uang itu hanya ratusan sama 50-an penuh tuh, tidak tahu jumlahnya berapa. Terus saya tanya sama itu paranormal itu, Pak, ini uang asli Pak, uang asli Pak, ini milik Bapak. Coba Bapak ambil secara acak. Udah ambil banyak Pak, satu genggam saja, udah satu genggam, ambil yang mau diacak silakan. Di sini boleh, sana boleh, tapi sekali ngambil, saya bawa itu pernah saya Pak. Jadi ternyata uang itu juga hilang. Ketika saya tidak bisa memenuhi persyaratan, uang itu hilang. Tapi uang yang saya pegang itu waktu itu 1.250.000. Satu genggam itu saya bisa ambil 1.250.000. Itu bisa untuk ini, bisa untuk apa-apa, kebutuhan bisa. Makanya ketika ada peristiwa ini, ada demo yang seperti itu, saya udah negatif, saya udah berpikir jangan-jangan nanti seperti kejadian di Delanggu itu gitu. Makanya saya tidak terlalu euforia seperti teman-teman yang lain, terlalu nafsu. Enggak saya lakukan, karena saya harus hati-hati. Pernah ketipu, masa ketipu lagi. Ada lagi pertanyaan? Udah paham Mbak, udah Ya. paham. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.